Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato Ilahi, nomor absen 3 dari kelas 11 IPA 1. Di video ini akan dibahas mengenai beberapa hal tentang sistem gerak. Yang pertama, rangka tubuh. Rangka atau tulang adalah organ gerak pasif yang membantu pergerakan tubuh kita. Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai penyokong, pelindung, gerakan, penyimpanan mineral, produksi sel darah, dan penyimpanan energi. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang pipa, yaitu tulang yang berbentuk silindris panjang seperti pipa. Contohnya tulang tibia, fibula, radius, dan ulna. Kedua, tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk bulat atau kubus dan pendek. Contohnya tulang karpal, metakarpal, dan falanges. Yang ketiga, tulang pipih, yaitu tulang yang bentuknya pipih dan lebar. Contohnya tulang belikat dan tulang pelvis. Empat, tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang bentuknya tidak beraturan dan cenderung kompleks. Tulang jenis ini biasanya mempunyai fungsi khusus. Contohnya tulang rahang. Berdasarkan letaknya, rangka digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikular atau rangka pelengkap, biasa disebut juga dengan anggota gerak tubuh. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 80 buah tulang yang meliputi satu tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial yang terdiri dari tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang kepala belakang atau occipital, tulang samping atau temporal, tulang beji atau sphenoid, tulang tapis atau emoid, dan juga tulang fasial yang terdiri dari tulang rahang atas atau maxilla, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang langit-langit atau palatum, tulang pipi atau zigomatik, tulang mata atau lacrimal, dan tulang hidung atau nasal. Yang kedua, tulang telinga dalam. Tulang telinga dalam terdiri dari tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Yang ketiga, tulang hyoid. Tulang hyoid atau tulang terletak antara laring dan mandibula. Yang keempat, tulang belakang atau columna vertebrae, terdiri dari tulang leher atau cervix, tulang punggung atau thorax, tulang pinggang atau lumbar, tulang kelangkang atau sacrum, dan tulang ekor atau coccyges. 5. Tulang dada atau sternum. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala tulang dada atau manubrium sterni, badan tulang dada atau corpus sterni, dan tulang taju pedang atau processus kyphoid. Yang keenam, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati atau costa vera, tulang rusuk palsu atau costa spuria, dan tulang rusuk melayang atau costa fluitanis. Yang kedua, rangka apendikular atau rangka pelengkap, bisa disebut juga dengan anggota gerak tubuh. Rangka apendikular berjumlah 126 buah, meliputi 1. Gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu tersusun dari 2 macam tulang, yaitu tulang belikat atau scapula dan tulang selangka atau clavicula. Yang kedua, anggota gerak atas. Anggota gerak atas tersusun dari tulang pangkal lengan atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang jari tangan atau falanges. Yang ketiga, gelang panggul. Gelang panggul terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau ilium, tulang kemaluan atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Yang keempat, anggota gerak bawah
Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang tempurung lutut atau patella, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang jari kaki atau phalangus. Selanjutnya persendian atau artikulasi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Berdasarkan strukturnya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sendi fibrosa atau sendi berserat, terbuat dari jaringan ikat fibrosa sehingga membuat sendi tersebut kokoh dan tidak bisa bergerak. Yang kedua, sendi kartilago. Sendi ini terbuat dari tulang lawan atau kartilago. Karena terbuat dari tulang lawan, sendi ini memiliki gerakan yang terbatas. Fungsi utamanya untuk mengurangi dampak dari guncangan-guncangan terhadap tulang. Yang ketiga, sendi sinovial. Sendi ini terbuat dari jaringan ikat fibrosa, tulang lawan, dan cairan kental yang disebut cairan sinovial. Susunan ini memungkinkan pergerakan yang bebas serta mencegah gesekan antar tulang saat bergerak. Berdasarkan gerakannya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sendi sinartrosis, yaitu sendi yang tidak bisa bergerak dan berfungsi untuk menyatukan dua tulang atau lebih. Contohnya sendi-sendi pada tengkorak. Yang kedua, sendi amfiartrosis, yaitu sendi-sendi yang gerakannya terbatas. Fungsi utamanya untuk menyerap tekanan dan guncangan ketika bergerak. Contohnya sendi-sendi di antara tulang-tulang belakang. Yang ketiga, sendi diartosis, yaitu sendi yang bebas bergerak. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung gerakan tubuh. Sendi diartosis dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama, sendi engsel atau sendi berporos satu, bergerak satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Yang kedua, sendi peluru, memiliki gerakan bebas ke segala arah. Ujung tulang berbentuk lekuk dan bengkol, serta berporos 3. Contohnya sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Yang ketiga, sendi pelana atau sendi timbal balik, bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Yang keempat, sendi putar, bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lainnya. Contohnya sendi antara tulang hasta dan pengumpil, dan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang kelima, sendi luncur, gerakan menggeser, tidak berporos, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antara tulang selangka dengan tulang belikat. Yang keenam, sendi kondiloid, gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang, berporos 2 serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dan pergelangan tangan.